Silakan. Yuk. Oke. Luar biasa loh. Gimana? Keren ya? Keren ya? Miris-miris ya. Ya kan? Aku merinding loh pas lagi adegan sakit tadi. Clara, you're great. Keren banget loh, luar biasa. Baik. Kita punya hadiah buat semua teman-teman di sini. Tadi udah nonton ya trailernya ya. Udah tahu kan kira-kira ya gimana, dan juga sedikit cerita ya dari film tersebut ya. Kita punya hadiah buat semuanya di sini. Dan mana hadiah ini juga akan kita kasih langsung buat kalian ya. Oke, tadi udah saksikan trailernya. Sekarang kita punya pertanyaan nih ya. Oke, siap ya. Siapa nama tokoh yang diperankan oleh Clara Bernadette? Oke, jangan kalian jawab dong. Coba tunjuk tangan dong. Yang mana? Coba. Pemain maaf ya, diskualifikasi nggak bisa. Ya dong, kan kecuali Anda masih kurang. Hah? Yang mana coba? Oke, coba random. Yang mana nih? Ganti. Oke, berapa? Yang jaket jeans silakan diri. Nah, siap ya. Nama lengkapnya, RT-nya dari mana gitu ya. Oke. Karena ini perannya diisi siapa namanya, tingginya berapa untuk peran itu. Itu repot ya kan? Itu lebih repot tuh. Namanya siapa sayang? Nama aku Siti Mariam. Siti Mariam. Oke, dari mana? Bekasi. Bawa paspor ke sini? Bawa jet. Oh, bawa jet. Oke loh. Silakan jawabannya adalah? Jawabannya namanya Sarah. Sarah. Benarkah kira-kira? Benar ya? Nama panjangnya siapa? Pakai H. Ini lagi pakai H apa enggak gitu? Sarah, benar ya? Oke, congratulations, dapat hadiah. Thank you. Hadiahnya tadi kasih ya. Pada hadiahnya sekarang mana ada? Oke, tadi kasih ya. Kamu jangan kemana-mana ya, sampai nanti malam ya. Oke, duduk. Thank you. Oke. Kapan film Until Tomorrow tayang di bioskop? Aduh, repot nih gue nih. Ini repot nih. Ini kayak lagi di ruang sidang paripurna loh, beneran deh. Aku bingung nih kira-kira. Pemain silakan boleh tunjuk siapakah kira-kira? Coba. Bukan Bapak lagi. Bapak kayaknya masih kurang aja, Pak. Oke, sabar. Ini ruang sidang hadirin sekalian. Yang mana kira-kira? Yang kanan, yang kasih effort, coba yang kasih effort. Yang joget-joget sampai naik ke atas panggung gitu, ya kan, sampai loncat-loncat di ceiling gitu kalau perlu. Aku mau. Oke. Yang jilbab hitam kata Dimas Mahendra tuh katanya. Dimas Mahendra, Deva Mahendra, Dimas Mahendra siapa? Siapa Dimas dan Mahendra? Kenapa jadi dua? Ya, jadi gue Deva dong kalau gitu. Aslinya gue Deva Anggara emang. Iya kan? Bener gak? Ya yang itu tuh yang joget-joget kayak penunjuk ya, arah kan? tuh. Nah, bener ya? Iya bisa ya. Oke, pertanyaannya dari gue aja ya. Ntar dulu sebentar, ini lagi nego event nih, ntar dulu bentar. Fix ya 10 lagi ya. Udah deal? Silakan boleh dah. Berapa jumlah rambut rontok Sarah di trailer tadi? Coba. Sorry, Bapak. Jago dong. Bapak repot Pak. Sampai lebaran. Sebentar, sampai lebaran kedua nggak kelar tuh kayaknya. Gak bisa ya? Yaudah dari lu aja. Loh, pertanyaannya ya, dia bisa loh ya. Silakan. Namanya siapa sayang? Nama saya Dita dari Jakarta Utara. Aku nggak dengar Bapak congek soalnya. Nama saya Dita Triani dari Jakarta Utara. Dita. Iya. Baik, Dita girl band dari Korea pasti. Dita Karang. Aku Karang Laut. Jawabannya adalah Minggu 28 Agustus 2022. 28 Agustus. Kami tidak bisa menerima kesalahan saudara Dita. Dita, kamu di belakang, sound kita kurang gede apa? Ini layar gede banget ada di sini. Dita. Perlu aku panggil ke pesulap merah? Dita demam panggung nampaknya saudara-saudara. Ragu-ragu Dita, itu. kamu baca keributan hari ini. Dita, siap-siap unfollow massal semua sosial mediamu. Oke, baik. Berikutnya, sabar. Tenang. Ini dari SD mana? Kepala sekolahnya mana? Oke, silakan dipilih tadi Deva, silakan siapa? Ganti. Coba, Clara atau siapa? Tabrisya nih. Ganti. Ini yang pakai baju pink heboh sih tadi sih. Yang mana baju pink? Ya, topi merah. Pink topi merah. Oh, au. Silakan, namanya siapa sayang? My name is Oeng Lim. Oh my God. 25 Jakarta. Sawadika. Makalahat. Repot gak loh, ya kan? Bisa kan? Makanya MC nggak bohong kalau begini. Oke, pertanyaannya adalah berapa luas bioskop ini? Oh salah, maaf. Pertanyaan, kapan film Until Tomorrow tayang di bioskop kesayangan Anda?
29 September 2000. Oh harus kayak gitu jawabnya ya kak ya? Gue repot kalau gini beneran deh. Gue merasa tersaing nih soalnya. Bener jawabannya? Bener ya? Tepuk tangan bergemuruh. Kapun kap. Gak ada Mika lo berjawab kan? Gak kedengeran sama gue. Oke baik kalau gitu 2 hadiah sudah ada. Nanti kita akan kasih hadiah lagi buat kalian semuanya. Tenang ya. Oke. Hadiahnya mana? Ada hadiahnya? Nah maju tadi. Ada gak hadiahnya? Ada ya? Oh maju mau dikasih hadiah seperangkat alat sholat dibayar tunai. Sini maju. Yang itu tuh, yang tadi mana tuh? Yang depan tadi. Ini ya Dita sama tadi siapa namanya? Gue lupa. Sawadika. Nong. Kadia Nong. Gue pakai bahasa Thailand sama Sunda gitu. Aduh mampus nih pakai pose. I'm so sorry, you're not Miss Universe here. Come on darling, come on. Baik, jatuh tuh guling-guling kelar loh benar dah. Oh my god, sawadika. Silakan. Oke, kaget ya? Kaget kan? Nih yang ngasih silakan nih, boleh. Clara Clara. Bernadette memberikan hadiah. Iya. Tak kalau salaman jangan dicuci tangannya. Dapat panggung. Deva. Cie, dikasih sama Deva nih ya. Cie. Aduh, ini anak siapa sih? Ini emaknya kemana? Bekasi? Ya Allah, Tuhan, sabar. Ini sama. Cium lah. Emang kayaknya hari Minggu tuh nggak boleh kerja ya guys ya. Iya benar. Begini nih jadinya nih. Lo berdua masih mau di sini aja? Mau foto? Oh foto boleh foto. Foto sini foto. Cie, langsung nih follower naik ya kan? Tuh, sit. Foto. Baik. Bayar goceng. Minta tolong bayar goceng. Foto silakan. Ini nggak ada pertanyaan siapa nama MC-nya ya? Nggak ada yang nggak penting ya? Nggak apa-apa, yang penting gue dipanggil dulu sama limited, udah gitu aja yang penting. Benar. Oh my god, ini emaknya kemana sih? Emaknya, gue dibilang jangan besok sekolah, repot banget beneran deh gue. Aduh, Tuhan, sabar. Terima kasih ya, Kap Punahap. Kap, gitu jawabnya. Tepuk tangan dong, buat mereka berdua dong. Luar biasa loh. Oke, baik. Kalau tadi sudah kita kasih giveaway ya. Sekarang nih, jadi gini, teman-teman semuanya. Satu buah film itu pasti akan terasa indah dan juga renyah gitu. Kalau misalnya ada musik yang mengiringi, ada lagu-lagu yang bisa memberikan kesan yang luar biasa nih ya. Oke, nah, hai. Kamu yakin masih ingat aku kan? Yakin? Antara Nicholas Saputra sama Susah. Wah, keren banget. Iya benar-benar. Enggak kan film gitu. Sudah siap sayang? Hah? Duduk aja di sini nanya-nanya doang gitu loh. Nyanyi sayang. Kasih mic 250 juta dong, mana ada? Hah? Nyanyi. Ini skripnya suruh nyanyi bu. Ntar masa saya nyanyi, ibu yang joget-joget? Mana dong? Brisia Jody tepuk tangan dong. Fansnya Brisia Jody mana? Coba. Ini pasti sepi nih pasti. Fansnya aku mana fansnya aku? Oh lo doang. Dia doang fansnya. Ini Salmannya ada nggak ya Salman? Hah? Oh iya. Ada. Minta mic-nya naik sama. Ih dia ngerti loh. Mic-nya, MC aja kadang iya. kalau MC Naikin tuh dikit. Brisia kamu tuh ngerti ya kalau aku MC Saya minta ya. MC kadang halo doang kedengeran jelas sudah oke loh aku lagi. Beneran deh. Oke, Brisia jadi sebelum nyanyi ya aku tanya-tanya dulu dong kira-kira nih. Oke duduk lagi boleh. Panik. Ya karena bangku sekarang mahal harus pakai polling. Jadi dapat bangku. Oke baik. Brisia Jody, thank you so much for coming here. So bahasa Inggris ngerti ya. Oke baik. Brisia kira-kira punya pengalaman apa nih? Kaget gak kira-kira dipercaya untuk nyanyi satu buah film based on true story? Apanya? Maksudnya apanya? Untuk dia cantik ya. Aku sadar. Kaget, Kamu ada apa? Ngira nggak? Maksudnya kayak surprise gak sih gitu loh? Dipercaya untuk bisa nyanyi film Ngira. Until Tomorrow. Ngira sih. Gue nanyanya udah satu karung ya kan. Dia jawabnya pahe loh. Tapi nggak masalah, dia cantik, dia pintar. Oke, kira-kira punya pengalaman apa nih pas lagi proses untuk sampai akhirnya menyanyikan film Until Tomorrow lagunya? Sebenarnya ini tuh unik ya, kita bisa tiba-tiba ketemu, misalnya aku sama Mas Oswin, tiba-tiba Mas Oswin nawarin film, aku juga main di situ soalnya kan. Jadi karena aku itu sebelum, aku kan mau nge-gym nih ceritanya sore jam 4. Terus aku tiba-tiba main keyboard gitu di rumah, terus nemu nada enak, terus aku panggil kakakku kan, Mas Juan sini,
aku nemu nada enak nih untuk verse-nya gitu. Terus ada lagi temen aku itu Italiani, aku sini bantuin gitu. Nah kita bikin lagu di situ. Ceritanya tentang apa ya? Aku pengen deh ceritanya tentang aku tuh lagi ngejagain pacarku yang lagi kemoterapi dan segala macem. Pengennya ceritanya sedih gitu kan. Terus seminggu kemudian saya dihubungi Pak Oswin untuk main film ini. Ceritanya dikasih tahu. Terus aku bilang, hah? Gimana kalau pakai lagu ini? Terus aku ajuin lagu itu. Lagu itu tuh diciptain sebelum aku ditawarin. Jadi kayak jodoh gitu loh. Oh wow. Iya kan? Maksudnya aneh banget. Ini menurut aku hal yang Itu teraneh di rezeki dunia. banget loh. Iya. Tidak ada yang kebetulan ya? Tidak Iya. ada yang kebetulan di dunia ini katanya. Dan emang udah chemistry-nya dapet ya, tanpa Iya kaget disangka-sangka banget. ya. Iya makanya langsung Pak Oswin, Benar-benar. oh ya udah ini jadi OST-nya sekalian. Terus kamu juga sekalian main di sini gitu. Wow, berarti ini juga pengalaman Lumayan baru berarti juga, ya? iya. Pengalaman baru ya berarti Jadi ya? bayarannya juga double. Iya bener. Pak Aswin calling. Aku bisa peran apa aja. Tante. Oke, yang pasti juga ini surprise banget ya. Tadi nggak sangka banget ternyata seminggu kemudian di calling Pak Aswin. Yes. Ternyata lagunya relate banget dengan kisah yang mau diangkat. Bener banget. Dan Iya kan? surprise-nya lagi aku disuruh nyanyi hari ini tuh parah banget. Oh my god, aku merinding banget. Makanya Aku lebih baik mending bergetar. disetel. Beneran nih, bergetar banget gitu. Aku sampai takut sama aku naik lagi gitu loh makanya. Oke, Brisia jangan sedih. Aku bantu kamu jadi backing vokal. Cukup gak gitu gak cukup? Nggak cukup. Gak cukup ya. Baik. Brisia tarik napasnya 3 kali. Ingat aku menjadi guru vokalmu ya. Tenang, santai. Oke. Imani ya. Oke. Astagfirullahaladzim. Oke. Musik jangan sampai greget ya. Aku sama musik loh, greget loh. Ya. Aku ada alat DJ mau, butuh. Butuh banget. Butuh banget. Oke. Siap ya. Yang tahu lagunya bisa nyanyi bareng ya? Enggak ya? Ini maaf, sebelum ini muncul nggak ada di akun apapun, hanya hari ini aja, ya. Iya, Brisia sudah butuh minum, mungkin butuh oksigen tambahan nggak kan? Butuh Aman minum, ya? jujur butuh minum. Ntar habis ini aku traktir minum ntar Oke. ya. Oke. Oh wow, ini berarti keren banget nih. Jadi kalian bisa langsung mendalami dari Brisia Jodi nyanyi ya, sampai dengan ada background foto-fotonya ya. Oke, sudah siap? Kamu butuh pemeran video klip mungkin nggak usah. Aku bisa apa aja kok. Yang penting aku diliput sama wartawan gitu. Lagi butuh di blow up. Oke, astaga. Ayo di play langsung ya. Oke, play the music. Brisia Jodi, everybody. Wow. Asli beneran loh, itu bagus banget. Ini aku nggak bohong, aku nggak peres, bagus banget. Putar lagi dong buat Brisia Jodi, lagunya dan juga masuk banget sama kisahnya, sumpah. Gila, kamu udah deg-degan ya? Deg-degan tapi nggak terlalu. Oh gitu. Gue kayak dikasih pertanyaan dibanting loh. Tapi nggak masalah. Duduk silakan Ya, sayang makasih cantik. banyak ya, makasih. Oke baik. Oh my god, sumpah itu keren banget. Sukses buat film ini, luar biasa sekali. Suka banget. Aku bakal download. Nggak bakal beli yang bajakan. Janji banget. Aku satu RT ku terus download. Oke, masuk Spotify juga kan? Masuk ya. Oke, baik. Saatnya kita akan sesi tanya jawab buat teman-teman media. Jadi silakan nanti kita akan kasih waktu buat rekan-rekan media. Ya nanti silakan kalau misalnya mau bertanya kepada bintang film kita, sutradara, penulis, dan juga ada produser, dan juga ada Mas Alan di sini, dan juga ada Brisia. Silakan nanti boleh tunjuk tangan dan boleh nama siapa dari media mana. Ya. Oke, kalau gitu kita mulai. Silakan mungkin teman-teman media ada yang mau bertanya lebih dahulu. Siapa? Silakan kira-kira. Oke, tunjuk tangan. Oke, siap. Harus dong. Silakan. Oh, ini dia. Mic-nya. Iya nggak pernah di calling sama Kak Hadra nih. Gue cuma bisa bergaya kayak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sekalian. Di sini ada Mas Alan. Mas Alan, saya lihat buku Yasin. Saya sebenarnya mau bertanya kepada istri, tapi ternyata ada buku Yasinnya. Berarti kita kirim Al-Fatihah ya buat istrinya, gitu ya. Oke, berarti ending filmnya udah ketahuan Pak Oswin bahwa nanti Sarah akan dimatiin sama Kak Hadra. Betul ya? Karena kan paling tidak ini kan inspired to Alan. Tadi saya udah ngobrol dengan Evelyn. Jadi kepada Alan Tito, ini diperankan oleh Dev Mahendra. Berarti kakak Alan ini melewati beberapa fase yang sangat sulit karena harus menikahi sosok perempuan yang dicintai yang akhirnya
menemui sesuatu yang sangat mengenaskan ya. Bisa diceritain nggak teman-teman media? Seperti apa sih yang kemudian harus tersampaikan dari sisi kemanusiaannya sebagai seorang laki-laki yang harus tough dengan ini, dan ini harus dikawinkan dengan kamu Flynn, karena ini kan draftnya sampai draft yang keberapa tadi kamu bilang? 12 ya? 7 skenario 7 dan 8 gitu ya. Apakah semua yang dirasakan oleh Alan Tito itu harus ada di skenario? Karena ini kan berkenaan dengan Kak Hadra ya. Saya sudah awali tadi Kak Hadra bahwa ternyata Sarah ini kan akhirnya meninggal gara-gara kansernya. Saya secara pribadi Pak Oswin pernah menjadi caregiver untuk sepupu saya sendiri, sehingga memang sangat tahu persis sih untuk proses kemoterapi Sarah dan kemudian yang lain. Film ini pasti akan bikin baper habis, tapi pertanyaan kita kan sebenarnya seperti yang tadi saya sampaikan ke Angga gitu ya, Angga Dimas gitu ya, Angga. Maksudnya Dimas Anggara gitu ya. Saya punya banyak teman soalnya dan namanya memang berbeda. Masalah. Tentunya kan kita pengen tahu dari sisinya masalah nih, karena ini kan akan di layar lebarkan. Pengennya menjadi sesuatu yang hope kah? Menjadi doa untuk almarhum atau apa? Itu aja sih yang saya pengen tahu Pak Oswin, karena kita kan sebenarnya berharap itu kan film ini membahagiakan. Jadi film yang kemudian harus memacu para laki-laki Dev yang nanti akan punya istri, dan Kak Dimas yang sekarang sedang menunggu buah hati gitu. Terima kasih. Itu aja sih yang saya mau tanyakan. Terima kasih. Iya, Mas Alan silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya ini gimana ya perasaannya? Agak-agak. Tapi hari ini semuanya harus bahagia ya, harus banyak senyum hari ini. Alasan saya bersedia kenapa kisah kami menjadi inspirasi untuk film ini, seperti Mas bilang tadi. Pertama, karena saya berharap menjadi manfaat untuk banyak orang, inspirasi untuk banyak orang, terlebih kepada istri saya. Dari film ini saya berharap dapat menyampaikan pesan-pesan. Maaf, saya sedikit terbawa suasana tadi. Semoga menjadi amal jariah untuk istri saya. Semoga teman-teman di luar sana, sebetulnya bukan cuma saya nih yang punya kisah serupa sebetulnya. Sebelum saya pasti ada, setelah saya pasti ada. Nah, semoga dengan kami berbagi cerita ini, teman-teman yang ternyata amit-amit ya punya musibah yang serupa nanti di esok hari, mereka punya gambaran nih, oh ternyata pernah ada ya yang seperti ini, dan insya Allah kita juga bisa menghadapinya. Dari saya sih seperti itu. Dan untuk keluarga, saya sudah izin kepada keluarga istri, insya Allah juga mendukung, dan pribadi ini seperti jadi monumen untuk kami. Jadi kami masih bisa mengingat beliau walaupun sudah gak ada. Oh ini ada karyanya. Ternyata tuh hidup itu gak sekedar panjang, tapi dalam. Berarti untuk orang lain, bermanfaat untuk orang lain. Itu lebih penting sebetulnya. Demikian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Mas Alan, penjelasannya luar biasa sekali. Iya, baik. Kita langsung, mungkin boleh ada lagi yang mau? Oke, silakan. Halo, selamat sore. Saya Ais dari FIFA.id. Yang pertama mungkin kepada sutradara, pertanyaan saya. Ini kan film tentang yang mengangkat kisah cinta keluarga, mungkin pasangannya kena sakit parah, kemudian meninggal.
kemoterapi, itu udah banyak banget di Indonesia film-film seperti itu gitu. Mungkin dari Mbak Hadra sendiri apa hal baru yang ingin ditampilkan di film Until Tomorrow ini sehingga penonton nanti mendapatkan sebuah value yang baru dan tidak ada di film-film sebelumnya. Terus yang kedua kepada Mbak Clara, untuk pendalaman karakternya menjadi perempuan yang sakit, harus kemo, itu ada obrolan tersendiri nggak dengan Mas Alan gitu? Mungkin Mas Alan sendiri menyempilkan adegan-adegan yang memang sempat dilakukan dengan sang istri dulu gitu, almarhumah. Terima kasih. Ya, selamat sore semuanya, makasih buat pertanyaannya. Kisah mengharukan seperti ini emang udah banyak banget juga yang bikin. Kenapa cerita ini beda sama yang lain? Kita lebih pengen bercerita tentang gimana mencintai itu terus-menerus sampai selama orang itu ada di sisi kita gitu. Makanya kita kasih judulnya Until Tomorrow, sampai besok gitu. Jadi gimana selalu kita percaya bahwa selalu ada hari esok buat cinta dan buat orang yang kita cintai, itu sih gitu. Jadi ketika di mana masa-masa yang udah nggak ada harapan sama sekali, tapi cerita ini tuh ngasih harapan untuk si sepasang kekasih ini tuh untuk terus bertahan gitu. Itu sih menurutku yang beda dari cerita lain gitu. Dan menurut aku pernikahan di detik-detik terakhir kayaknya baru ada di film ini, film romance pertama yang dimana kisah cintanya tuh sampai detik-detik terakhir kisah cinta mereka gitu. Oke, thank you, luar biasa. Oke, tadi sempat thank you, berikan tepuk tangan boleh? Thank you. Tadi kita belum dengar jawaban dari Evelyn ya tadi ya. Boleh mungkin ditambahi mungkin tadi, silakan dari penulisan skenario-nya gitu, karena based on true story gitu loh. Kalau dari aku mungkin ada kesulitan nggak untuk bisa memvisualkan dari penulisan skenario itu gitu loh. Sebenarnya kalau dari penulisan skenario-nya sendiri itu aku percaya bahwa film yang bagus itu di build atau di guide sama rasa gitu. Dan dari ceritanya Mas Alan gitu, aku cuma coba menuangkan rasanya sih, rasa cintanya kepada pasangannya, begitu juga sebaliknya. Terus di sini sama udah sih itu aja. Paling aku lebih coba mendeliver rasa. Kalau kesulitan sendiri sih ya kurang lebihnya enggak sih ya gitu. Cuma coba mendeliver itu aja. Oke, baik, thank you. Ya, kita masih ada waktu ya, silakan mungkin di sebelah sana sudah ada pegang. Oh, Clara, sorry. Oh, lu udah. Sorry Clara, maaf. Clara Angga. Pertanyaannya lebih ke tantangan ya berarti ya. Ya. Pendalamannya. Oke, kalau buat pendalamannya itu memang seperti biasa ada reading dan sesi diskusi sama Bu Hadra ya. Tapi kalau aku pribadi itu karena sebenarnya aku tuh sempat berdiskusi sama survivor di luar sana yang memang kenal dekat. Jadi aku diskusi tentang gimana perasaan mereka, keluh kesah mereka gitu. Karena kan di sini kan gimana pun juga gak mudah membawakan karakter Sarah. Aku harus real mungkin karena ini kan diangkat dari true events gitu ya. Dan kejadian ini dekat dengan kehidupan kita. Jadi waktu itu aku diskusi tentang keluh kesahnya mereka gimana, perasaannya gimana, dan yang aku suka dari mereka adalah mereka itu kebanyakan memang memiliki fighting spirit yang sangat tinggi banget. Dan itu sebenarnya menjadi acuan sebagai untuk menghidupi karakter Sarah ini. Jadi makanya kan kalau tadi dilihat di trailernya itu Sarah tuh tegar banget. Kayak dia bisa dibilang bukan survivor doang tapi dia fighter juga gitu sih. Jadi buat pendalaman dan penghidupan karakter Sarah sendiri prosesnya seperti itu. Oke, sudah. Thank you. Baik, kita bisa langsung sebelah sana sudah pegang mic ya. Boleh silakan.
Tes. Ya, saya Bayu dari tribunnews.com. Mau nanya ke Deva Mahendra. Ini tadi saya lihat Deva pas lagi trailernya diputerin kayak terharu, mungkin agak sedikit ngomong apa nangis, saya kurang detail cuman kayak mengusap air mata. Mau nanya Dev, ini ketika proses pendalamannya kamu banyak ngobrol apa aja sih sama Mas Alan? Karena kan di sini juga karakternya dalam banget, menemani pacar yang terus kemudian jadi istri yang akan meninggal kemoterapi itu pasti kan nggak mudah secara batin, dan itu apa aja sih Dev yang kamu gali dari Mas Alan, terus kemudian sebagaimana sedihnya yang kamu dapat dan selama pendalaman itu juga merasakan kesedihannya kah buat Deva sendiri, gitu aja sih. Thank you. Oke, terima kasih banyak. Sebelumnya saya mau nyapa semuanya. Assalamualaikum, selamat sore. Nggak terasa kita ketemu lagi di hari Senin yang berbahagia ini ya. Minggu, ya kan? Minggu sahabat surah ada di sini. Terima kasih pertanyaannya by the way. Sebenarnya untuk tadi yang di situ saya lihat trailernya pasti terharu gitu ya, terharu banget karena momen ini kita udah tunggu lama banget. Dan akhirnya kita sampai di momen dimana kita bisa melihat sama-sama trailer filmnya, dan bulan depan kita bisa nonton full filmnya. Saya memang sebagai yang terlibat di filmnya memainkan karakter HK gitu, sangat amat penasaran gitu, dan tadi melihat sedikit bagian dari filmnya itu baru sedikit aja gitu ya, dari trailer udah happy banget gitu. So yang tadi teman lihat di situ adalah happy tears. Jadi happy banget ada di sini, kita udah sampai di momen ini. Oke, masalah pendalaman karakter ini jujur ya, saya jawab jujur bahwa selama persiapan film dan juga proses perjalanannya film, saya pribadi tidak ada interaksi sama Mas Alan gitu. Kenapa? Karena tentunya kita tidak mau, saya tidak mau membuat ini, saya nanti ketika misalnya mencoba untuk menghidupkan karakter HK, terbawa dengan input dari karakter yang lain, karena gimana pun ini inspired by true events, dan tentunya HK punya karakter yang sedikit berbeda juga pastinya gitu. Nah, gimana kita buat perjuangannya yang seril mungkin seperti yang Mas Alan lewati, tapi dengan caranya HK gitu. Mungkin saya juga mau nambahin tadi itu, sebenarnya saya gemes banget gitu. Kita udah tahu ya ujungnya akan kemana sebenarnya, ujung filmnya bagaimana. Kita tahu bagaimana film ini berujung, tapi kita nggak tahu gimana film ini berjuang gitu. Jadi artinya mungkin hasil akhirnya kita udah tahu bahwa Sarah akan pergi, tapi kan justru yang pengen dihadirkan ini adalah perjuangan kedua insan ini yang sama-sama yakin bahwa dengan kondisi seperti apapun mereka tuh selalu punya hari esok gitu. Jadi kurang lebih cara saya mendalami peran ini juga dengan menanamkan harapan gitu, harapan bahwa meskipun pasangan saya dalam kondisi terendahnya, dalam kondisi terparahnya, saya selalu yakin bahwa akan ada hari esok gitu, akan selalu dikasih kesempatan. Jadi ini tentang bagaimana kita mencintai seseorang, kita memberikan hati kita kepada seseorang di hari ini 100%, besokannya 100%. Jadi tentang itu, karena kita nggak tahu kita akan bertemu lagi ya dengan hari esok atau enggak gitu. Jadi tentang itu sih, kurang lebih tentang berjuang, tentang harapan gitu. Jadi, dan saya rasa secara manusia yang kita juga dari sosial, kita udah berinteraksi, kita melihat banyak sekali kejadian dalam kehidupan. Setiap orang pasti punya momen perjuangan. Tentu untuk membuat karakter HK ini seril mungkin ya saya pakai struggling saya dulu gitu, perjuangan saya yang mungkin kalau di compare dengan apa yang dihadapi HK itu nggak ada apa-apanya, tapi at least ada sesuatu yang real saya coba tanamkan, karena gimana pun acting itu adalah emosi yang jujur meskipun situasinya palsu. So ya itulah, that's what happened. Itu sih. Thank you. Wow. Oke, kita masih ada waktu. Silakan yang berikutnya. Ya. Oke. Saya dari kapan lagi mau nanya ke Evelyn ya mungkin. Ini kan dari kisah nyata nih. Kenapa
penasaran aja kenapa namanya diganti gitu. Apa mungkin karena ada apa gitu. Untuk produsernya promosinya akan seperti apa? Karena kan sekarang lagi tren horor gitu. Terus tahu-tahu ada film yang mungkin akan mengundang orang untuk menangis bersama gitu. Seperti apa promosinya? Ya, oke, terima kasih sebelumnya. Itu sebenarnya pertanyaan bagus. Kenapa kan namanya di sini HK bukan Alan? Jadi mungkin saya mau jelasin sedikit. Ini bukan film autobiografi, jadi bukan kisahnya Alan dan istri semasa pacaran hidupnya seperti apa. Jadi ini kan based on true story, ceritanya yang kita ambil, ceritanya beneran ada, beneran real, kehidupannya beneran real. Tapi memang nama karakternya kita ganti. Nah, kenapa kita ganti? Itu kita udah diskusi banyak sama Mas Alan, jadi kita mau menjaga privacy keluarganya lebih kayak nanti misalnya dibanding-bandingkan, oh kok Sarah di situ seperti ini, oh ternyata istrinya Mas Alan seperti ini gitu. Yang kedua juga kalau kita lihat mungkin istri Mas Alan berhijab, sementara kan Sarah tidak berhijab di sini kan. Jadi memang kita nggak mau namanya kita samakan supaya tidak ada perbandingan gitu loh antara karakter di film dengan karakter aslinya. Itu yang pertama. Nah jadi karakternya memang namanya kita ganti, tapi tokoh-tokoh di situnya itu benar ada. Makanya saya tanya Mas Alan, ini cerita ini berapa persen yang mirip kayak kehidupannya? Wah ini mungkin bisa 90% ya waktu itu kita ngobrol ya. Oke, jadi makanya kita berani tulis based on true story karena memang kisah hidupnya seperti ini gitu. Tapi jawabannya kenapa karakternya kita ganti itu. Terus yang kedua, oke, masalah promosi. Memang kita tahu semua sekarang lagi film horor lagi hebat-hebatnya, heboh-hebohnya lagi itu. Tapi saya percaya ya kalau film punya message yang bagus, emosi yang bagus, pesan yang bagus, dan kita bikinnya sama-sama dari hati tuh mudah-mudahan bisa nyampe ke penonton dan word of mouth-nya bagus gitu kan. Makanya saya juga kesempatan ini saya mau terima kasih juga buat Hadra yang pertama nih, sutradara yang udah beberapa kali kita kerjasama. Mudah-mudahan kerjasama yang ini juga menghasilkan karya yang baik buat Evelyn, buat Mas Alan, buat Deva sama Clara, Dimas, Besia Jody, Cimit Mat Kucil, ada Indra Jegal, ada Ridwan Remin. Saya mau terima kasih semua buat cast and crew-nya, boleh tepuk tangan buat mereka semua. Karena ini film sebenarnya kan syutingnya udah dari masa pandemi ya, masa pandemi mau tayang pada saat itu ya bioskop Omikron 70% naik turun, film maju mundur, kita sempet retake akhirnya. Ada beberapa scene yang kita retake setelah beberapa bulan kita nonton lagi di editing sama-sama bareng Hadra. Akhirnya waduh Hadra gimana ya kalau kita ada retake nih beberapa bagian gitu kan gitu. Problemnya satu waktu itu, talentnya masih pada bisa gak nih? Ternyata bisa semua, makanya itu juga luar biasa. Terima kasih buat waktunya, buat pengorbanannya. Akhirnya kita benar-benar puas sama hasilnya. Sebenarnya saya juga nggak sabar pengen cepet-cepet pengen buru-buru kasih lihat gitu. Nah kalau promosi ya saya berharap karena ini ceritanya true story, artinya bukan cerita yang dibuat-buat, bukan cerita yang nggak ada jadi ada gitu. Dan kita juga ngomong ke Mas Alan, sebenarnya message-nya adalah cintailah seseorang seperti hari ini adalah hari terakhir gitu. Jadi buat teman-teman di luar sana yang mungkin buat saya, buat kita semua yang kurang menghargai pasangan kita, cintailah selagi masih ada waktu gitu. Karena kita nggak tahu hari esok akan seperti apa gitu. Gitu sih. Terima kasih. Evelyn silakan. Udah terjawab sih tadi sama Pak Oswin. Sorry saya tambahin tadi yang Mas saya kenapa Deva tidak pernah berinteraksi dengan Mas Alan, salah satunya juga itu. Jadi supaya memang tidak ada input-input yang Alan nih orangnya seperti ini gitu. Karena kita bukan merepresent sedang mengautobiografikan kisahnya Mas Alan. Jadi memang kita jaga, sebenarnya kita udah ngomongin Mas Alan udah jauh lebih lama, tapi memang kita jaga antara pemain dengan orang aslinya itu tidak pernah ketemu gitu. Makasih. Thank you. Berikan tepuk tangan dong. Thank you. Kak Evelyn mungkin sudah cukup, ada yang mau tambahin? Udah cukup ya? Oke, baik kalau gitu. Oke teman-teman, karena waktu juga, jadi nanti kita akan berikan kesempatan buat teman-teman semua sini untuk one on one dengan para pemain, produser, sutradara, dan juga yang terlibat di film Until Tomorrow ini ya. Nanti kita kasih waktu 10 menit, tapi di ruangan ini aja untuk nanti teman-teman bisa one on one ya. Oke.